Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Doga Rubono dengan nomor pokok mahasiswa 22120011 331 dari Fakultas Hukum Unila. Di sini saya akan meresume tentang PKKMB Universitas Lampung tahun ajaran 22 yang mengangkat tema Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. Baik, untuk materi hari pertama ada peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital, kemudian pembangunan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, dan yang ketiga, pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Yang pertama adalah tentang definisi UU ITE, yang kedua adalah tentang pelanggaran dan sanksi UU ITE, kemudian apa saja contoh pelanggaran hukum di dunia maya? Contohnya adalah pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, illegal access, dan judi online. Kemudian, bagaimana sih cara agar terhindar dari jeratan UU ITE? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari jeratan UU ITE. Yang pertama adalah menyaring konten sebelum dibagikan, kemudian mengecek dengan teliti saat akan melakukan transaksi di media sosial, kemudian membuat tulisan yang harus didukung oleh fakta dan data. Jangan hanya mengkritik sebuah tulisan, namun juga harus memberikan solusinya. Kemudian jangan ragu meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Kemudian langsung melapor kepada pihak berwajib apabila menjadi korban kejahatan dunia maya. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan anti perundungan. Dimulai dari pengertian bullying, kemudian jenis dan tempat terjadinya bullying. Kemudian, materi terakhir pada hari pertama PKKMB tingkat universitas adalah penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Pada materi ini juga dijelaskan bagaimana cara-cara menjaga toleransi umat beragama. Yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain. Kemudian, tidak memaksakan kepercayaan apapun kepada orang lain, atau biasa disebut dengan kebebasan dalam memeluk agamanya masing-masing. Kemudian, menjadikan nasionalisme sebagai suatu hal yang dapat disatukan dengan adanya paham keagamaan. Kemudian, kita masuk pada hari kedua PKKMB tingkat Universitas Lampung tahun 2022-2023 dengan beberapa materi yang disampaikan hari ini antara lain adalah perkenalan pimpinan universitas, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko dan kampus sehat, kemudian etika dan norma kehidupan kampus, kemudian perguruan tinggi di era revolusi 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Kemudian perkenalan UKM universitas, dan yang terakhir adalah profil fakultas dan UPT. Baik, kita mulai dari perkenalan dengan pimpinan universitas, kemudian dilanjut dengan materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang di mana isinya adalah tentang visi Indonesia di 2045, kemudian pilar visi Indonesia pada tahun 2045, kemudian apa saja tantangannya, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi tentang lingkungan hidup, kemudian bagaimana cara mengelola lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian bumi, kemudian permasalahan lingkungan hidup. Kemudian juga dijelaskan bagaimana cara mengendalikan COVID-19, kemudian definisi kampus sehat, dan juga upaya-upaya yang telah dilakukan Unila untuk menjadi kampus sehat. Selanjutnya ada pengertian manajemen risiko, mengapa perlu adanya manajemen risiko, kemudian contoh manajemen risiko. Kemudian, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu etika dan norma kehidupan kampus.
Yang pertama adalah menjadi mahasiswa ideal, kemudian tujuan untuk berkuliah, kemudian juga dijelaskan macam-macam tipe karakter mahasiswa, lalu juga dijelaskan bagaimana apa saja karakter mahasiswa ideal. Pada materi selanjutnya, yang berjudul Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi, memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah ICT staging, yang kedua adalah tantangannya, yang ketiga adalah infrastrukturnya, dan yang keempat adalah fasilitas dan layanan yang disediakannya. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai penampilan untuk berkenalan dengan apa saja UKM yang ada di Unila ini. Kemudian lanjut pada hari ketiga atau sudah masuk ke PKKMB tingkat fakultas, tepatnya Fakultas Hukum, yang dimulai dari sambutan Dekan FH Unila dan perkenalan pimpinan fakultas, kemudian dilanjutkan dengan materi sistem perkuliahan dan pembimbing akademik, kemudian sarana dan prasarana Fakultas Hukum, lalu kegiatan kemahasiswaan dan kewajiban mahasiswa, lalu pengenalan bagian-bagian hukum yang ada di Fakultas Hukum Unila, dan yang terakhir adalah perkenalan laboratorium hukum. Eh, yang pertama adalah sambutan dari Dekan Fakultas Hukum sekaligus membuka acara PKKMB Fakultas Hukum Unila tahun 2022. Kemudian dilanjutkan dengan sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Lalu dilanjutkan dengan sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Hukum Unila. Selanjutnya, materi tentang kegiatan kemahasiswaan dan hak kewajiban manusia dan mahasiswa. Kemudian juga pada hari ini dikenalkan bagian-bagian dari Fakultas Hukum Unila yang berjumlah ada 5, yaitu bagian hukum perdata, bagian hukum pidana, bagian hukum internasional, bagian hukum tata negara, dan bagian hukum administrasi negara. Kemudian, materi terakhir pada hari ketiga PKKMB atau hari pertama PKKMB tingkat Fakultas Hukum Unila 2022 adalah tentang pengenalan laboratorium hukum. Selanjutnya kita masuk ke hari terakhir PKKMB atau hari kedua dari dilaksanakannya PKKMB Fakultas Hukum Unila tahun 2022. Dimulai dari sistem perkuliahan pada masa pandemi, pembimbing akademik dan etika komunikasi, kemudian motivasi sukses bagi mahasiswa baru, kemudian perkenalan UKM apa saja yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Unila, kemudian pengumuman Ketua Angkatan dan Muli Mekanai Angkatan 2022, kemudian penutupan PKKMB Fakultas Hukum Unila tahun 2022. Baik, untuk materi sistem perkuliahan pada masa pandemi, pembimbingan akademik dan etika komunikasi, juga motivasi sukses bagi mahasiswa baru, tidak ada dokumentasinya. Jadi kita langsung saja ke perkenalan UKM apa saja yang ada di FH Unila. Di FH Unila, banyak sekali UKM yang ada di Fakultas Hukum ini. Berikut diantaranya, ada fotonya. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman Ketua Angkatan dan Muli Mekanai Fakultas Hukum Unila tahun 2022. Dan yang terakhir adalah penutupan PKKMB Fakultas Hukum Unila tahun 2022. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.